Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam ini dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita dapat melanjutkan pembahasan dari kitab Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid, karya Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala, di mana kita telah masuk dalam bab qaulillahi taala, innama dzalikumus syaitanu yukhawifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya itu hanyalah syaitan-syaitan yang mempertakuti wali-walinya, maka janganlah kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Iya, dan telah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya tentang bab ini, yang pada intinya bab ini menjelaskan tentang bab berkaitan dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan ibadah, dan juga di sana ada rasa takut yang dilarang yang merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sana pula kita dapatkan bahwa al-khauf minallah, rasa takut kepada Allah itu adalah ibadah. Ya, apabila rasa takut yang seperti ini dijadikan sebagai bentuk penghambaan kepada selain Allah, maka dia terjerumus ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Nah, kemudian telah kita terangkan bahwa rasa takut terbagi menjadi tiga. Ada yang masyru', yang disyariatkan, ada yang mamnu', yang dilarang, dan ada yang mubah, yang diperbolehkan. Ya. Adapun yang masyru', yang disyariatkan, itulah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Iya. Yang mana perasaan takut ini dimiliki oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang khusus, terutama para alim ulama. Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang hanya takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama, orang-orang yang berilmu. Maka daripada itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang paling takut kepada Allah. Demikian pula pensifatan para malaikat, ya, sebagai makhluk yang sangat dekat dengan Allah, mereka pun punya rasa takut kepada Allah. Ya khafuna rabbahum min fawqihim, mereka takut kepada Tuhan mereka dari atas kepala mereka. Iya, ini menunjukkan bahwa para malaikat pun disifatkan dengan rasa takut semacam ini. Iya, ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian telah kita terangkan, ya, dari bentuk rasa takut yang disyariatkan, yang bernilai ibadah, ya, di antaranya adalah takut terhadap dosa kejelekan. Ya, seseorang manakala dia takut dengan dosa, ini dapat mencegah dia dari perbuatan dosa dan maksiat itu. Berbeda kalau dia tidak punya rasa takut dengan dosa, maka dia terkadang akan menerjang dosa tersebut, ya, dan dia tidak peduli akibat yang muncul di belakangnya. Nah,
Demikian pula bahagian dari takut seperti itu adalah rasa takut untuk terjatuh ke dalam kejelekan. Iya, takut jatuh dalam kejelekan. Makanya seseorang berlindung dari kejelekan, bahkan perkara yang paling jelek yang bisa dia terjerumus ke dalamnya, seperti kesyirikan kepada Allah. Makanya dari doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa syirik yang aku ketahui, dan aku minta ampun kepadamu dari jatuh dalam kesyirikan yang aku tidak ketahui. Nah, dan yang ketiga yang juga telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, ya, dari rasa takut yang disyariatkan yang bernilai ibadah adalah takut kalau amal ibadah yang dia kerjakan tidak diterima oleh Allah. Ya, takut kalau amal ibadah yang dikerjakan selama ini ternyata tidak diterima oleh Allah. Sebab tidak ada jaminan bahwa amal seseorang pasti diterima. Ya, tidak ada jaminan. Maka daripada itu, termasuk dari sifat yang disebutkan di dalam Al-Quran, ya, dalam surat Al-Mu'minun, orang-orang yang ketika mereka sudah beramal tapi mereka masih takut. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Mereka sudah beramal, tapi setelah mereka selesai beramal, mereka takut. Takut apa? Takut kalau amal mereka itu tidak diterima. Takut kalau sholat mereka, sedekah mereka, puasa mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini takut ibadah. Iya. Dan juga termasuk dari rasa takut yang bernilai ibadah yang kita akan sebutkan di sini adalah al-khaufu min su'il khatimah. Rasa takut dari su'il khatimah, dari penutupan yang buruk. Ya, seseorang takut dari hal yang semacam ini. Orang-orang soleh, ya, mereka mengkhawatirkan hal ini. Nah, ya, jangan sampai mereka beramal, ya, melakukan ketaatan, tapi justru di penghujung hidupnya justru dia berada dalam kejelekan dan dia meninggal di atas kejelekan itu. Inilah su'ul khatimah, penutupan akhir hidup yang buruk. Ya, seorang berlindung darinya. Makanya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada kita husnul khatimah. Ya, akhir penutupan hidup yang terbaik, dan kita berlindung dari su'ul khatimah, dari akhir penutupan hidup yang paling buruk. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Dan dari hal yang juga diingatkan oleh para ulama bahwa rasa takut yang merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini, ya, rasa takut yang mesti dibarengi dengan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sekedar takut tanpa ada harapan maka itu bukan ibadah. Ya, nanti bernilai ibadah kalau rasa takutnya dibarengi dengan harapan kepada Allah. Nah, karena kalau sekedar takut tanpa ada harapan, maka justru dia akan bisa terjerumus dalam al-qunutu min rahmatillah, berputus asa dari rahmat Allah, saking takutnya. Ya, dia berputus asa dari rahmat Allah, dan ini dosa besar. Innahu la yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah, dari pertolongan Allah, kecuali kaum yang kafir. Wa may yaqnut min rahmati rabbih illa dhallun, kata Allah. Dan tidak ada yang berputus asa dari rahmat Rabbnya melainkan orang-orang yang tersesat. Ya, maka sekali lagi al-khauf, rasa takut yang merupakan ibadah,
dan nanti diberikan pahala manakala dibarengi dengan harapan. Manakala dibarengi dengan harapan. Sebagaimana harapan, mengharap kepada Allah itu tidak bermanfaat kalau tidak dibarengi dengan rasa takut. Ini sering kita ulang-ulang bahwa rasa takut dan harapan itu bagaikan sayap burung, bagaikan dua sayap burung. Ya, harus seimbang. Kapan rasa takutnya lebih besar daripada harapannya, berat sebelah, maka dia tidak akan bisa stabil. Bagaikan burung ya, yang cuman terbang atau bisa mengepakkan satu sayapnya saja. Dia tidak akan bisa terbang dengan baik. Ya. Ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Makanya terdapat dalil-dalil yang sangat banyak yang berkaitan dengan hal ini, ya. Seperti firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 57, Allah gabungkan dua ibadah ini. Roja, harapan, dan rasa takut. Allah menyatakan wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna adzabah. Ya, mereka mengharapkan rahmat Allah dan takut dengan azabnya Allah. Mereka mengharapkan rahmatnya Allah dan takut dengan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Juga disebut di dalam Al-Qur'an, ya. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adabi huwal adabul alim. Kabarkan kepada hamba-hambaku, sesungguhnya aku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini memunculkan harapan. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Terus wa anna adabi huwal adabul alim, dan bahwa azabku adalah azab yang pedih. Ini menimbulkan rasa takut kepada azabnya Allah. Juga seperti firman Allah di surat Ghafir ayat yang ketiga, Ghafiridz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi. Kata Allah, Allah itu Ghafiridz dzambi, mengampuni dosa, wa qabilit taubi, menerima taubat. Ini memunculkan harapan, karena Allah mengampuni dosa, menerima taubat. Terus setelahnya syadidil iqabi, Allah itu keras siksaannya. Ini menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kalau kita perhatikan ya, nas-nas ayat ya di dalam Al-Qur'an tidak hanya menyebut rasa takut tanpa ada harapan, demikian pula tidak menyebut harapan tanpa ada rasa takut, tetapi dua hal ini digandengkan bersamaan. Dua hal ini digandengkan secara bersamaan, rasa takut dan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum, dan telah kita sebutkan ya di pembahasan yang lalu ya terkait dengan mana yang lebih didominankan antara takut atau harapan. Nah, ini sudah kita sebutkan di pertemuan yang lalu, dan bagaimana rincian para ulama terkait dengan hal tersebut. Bagaimana rincian para ulama terkait dengan hal tersebut. Kemudian ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum, jenis yang kedua dari rasa takut setelah takut yang disyariatkan ada namanya al-khauful mamnu, takut yang dilarang. Takut yang dilarang. Iya. Dan takut yang dilarang ini secara garis besar ada dua. Ada takut yang merupakan syirik kepada Allah, dan ada takut yang merupakan maksiat kepada Allah. Ada takut yang merupakan syirik ya kepada Allah, dan ada takut yang merupakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi kalau berkaitan dengan takut yang dilarang, itu tidak keluar dari dua ini. Kalau bukan syirik jatuhnya, atau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau takut yang merupakan syirik, itu kata para ulama adalah khaufus sir, takut yang tersembunyi. Iya.
yang dia takut kepada selain Allah. Berbeda kalau kepada Allah itu ibadah. Ya. Tapi kalau takut tersembunyi ini kepada selain Allah, ya, maka ini jatuhnya bisa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya misalnya seseorang takut dengan takut yang tersembunyi kepada selain Allah, ya, di mana selain Allah itu dia yakini bisa menimpakan kecelakaan pada dirinya tanpa melalui sebab, langsung bisa celaka. Kalau dia yakini seperti itu, maka itu syirik. Kenapa? Karena yang bisa memberikan mudarat secara langsung tanpa sebab itu cuma Allah, ya kan? Ketika dia meyakini ada selain Allah, ya, yang bisa memberikan kecelakaan kepada dia, kebinasaan kepada dia tanpa melalui sebab, ya, maka dia telah berbuat syirik karena dia menduakan Allah di situ. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Karena segala mudarat, ya, ketika dia datang dan dia yakini tapi dengan sebab, ini tentu hal yang wajar, ya, hal yang terindra dengan panca indera. Tapi kalau tiba-tiba muncul rasa takut tersembunyi dalam hatinya, ya, misalnya takut kepada, ya, kuburan wali fulan misalnya, ketika dia tidak melakukan persembahan misalnya, ya, tidak datang ke kuburnya misalnya, maka dia mengkhawatirkan bahwa wali fulan itu bisa memberikan mudarat pada dirinya. Nah, tanpa melalui sebab, ini syirik kepada Allah, dan syiriknya syirik akbar. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Ya, karena dia jatuh dalam syirik dalam uluhiyah dan juga syirik dalam rububiyah. Syirik dalam uluhiyah dan syirik di dalam rububiyah. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Iya. Dan inilah yang dahulu diyakini oleh orang-orang musyrikin. Iya. Disebutkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut di dalam surat Hud ayat 54. Iya. Ketika orang-orang musyrikin dari kaumnya Hud, mereka mengucapkan kepada Nabi Hud alaihi salam, inna qulu illa tiraka ba'du alihatina bisu'in. Kata kaumnya Nabi Hud yang kafir ini, ya, sesungguhnya kami hanyalah mengatakan bahwa sebahagian sesembahan-sesembahan kami telah menimpakan kejelekan pada dirimu, yaitu Nabi Hud. Nah, mereka yakini bahwa sesembahan-sesembahan mereka, patung-patung, berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah itu, yang tidak ada wujudnya, mereka yakini bahwa mereka bisa memberikan bahaya, mencelakai kamu wahai Hud. Nah, itu diyakini oleh orang-orang musyrikin di zaman Nabi Hud alaihi salam, ya, bahwa sesembahan mereka bisa mendatangkan mudarat, ya, bisa mendatangkan kebinasaan, ya, tanpa ada sebab musababnya. Dan ini telah menyaingi dan menandingi Allah Subhanahu wa taala di dalam hal ini. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Nah, ini menimpa sebagian orang-orang, ya, yang terfitnah dengan kuburan, ya, yang meyakini kuburan-kuburan wali fulan, wali allan, ya. Ketika misalnya dia bersumpah dengan itu, kemudian, ya, dia misalnya melanggar sumpah itu, maka dia pun merasa ketakutan. Dan ini pernah terjadi, kisah nyata, ya, di negeri Mesir. Ada seorang, ya, yang bertauhid, ya, kemudian dia naik ke sebuah angkutan umum, ya. Kemudian, ya, orang ini naik, ya, kemudian berjalan mobilnya. Tidak beberapa lama datang pengemis,
Ya, datang pengemis. Kemudian pengemis ini meminta, ya, dia meminta sesuatu, namun ya karena satu dan lain hal orang ini tidak memberi. Orang yang bertauhid ini tidak memberi. Maka si pengemis mengatakan, saya minta kepadamu demi Al-Badawi. Al-Badawi itu salah satu ya apa yang dijadikan sesembahan dahulu di kota Mesir. Ya, jadi ibaratnya seperti walinya sudah meninggal. Ya, disebut dengan Badawi. Ya, Al-Badawi disebut begitu. Ya, ketika pengemis ini berkata begitu, dia bilang, saya minta kepadamu, kau harus beri saya bersumpah demi Al-Badawi. Nah, maka si yang bertauhid ini mengatakan, ya, ketika kamu bersumpah seperti itu, lebih-lebih saya tidak akan kasih kamu. Nah, ya dikira si pengemis ini dia akan dikasih, justru dia tidak dikasih. Maka akhirnya berjalan apa namanya mobilnya. Tapi orang yang bertauhid ini melihat ternyata si supir ini kayak tidak tenang perasaannya. Nah, akhirnya ditanya sama si supirnya ini, kenapa anda kok kayak gelisah, tidak tenang? Ya, maka supirnya ini menjawab, ini orang Mesir. Dia bilang apa? Tadi anda telah melanggar hal yang besar. Apa itu kata dia? Kata si supir ini, tadi si pengemis itu dia sudah meminta dengan menyebut nama Al-Badawi, terus kamu tidak mengasih. Kita khawatir nanti kita ditimpa musibah ini. Lihat, si supir ini ketakutan. Akhirnya orang yang bertauhid ini menenangkan, ya, tidak usah, tidak perlu kita takut ya kepada selain Allah. Takut itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Insya Allah tidak ada yang bisa memberikan mara bahaya, ya, bisa menimbulkan masalah kecuali Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang bisa menimbulkan hal yang semacam itu. Akhirnya berjalan, tapi si supir ini merasa tidak tenang terus. Ya, merasa tidak tenang sepanjang jalan. Tapi terus ditenangkan orang yang bertauhid ini. Hingga tiba ya di tujuan, ya. Maka orang yang bertauhid ini berkata, "Nah, iya, lihat ya. Bukankah saya bilang kepadamu bahwa musibah itu tidak akan ada kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita takut, ya takutnya kepada Allah, jangan takut kepada selain Allah." Tapi apa kata supir ini? Lihat ya, gara-gara keyakinan sudah ditanamkan, ya, ditanamkan keyakinan syirik itu, kata si supir ini, memang Al-Badawi itu kadang baik juga dia, ya, kadang juga dia bisa berbuat baik juga, makanya kita tidak ditimpa musibah. Coba, nah, ini ikhwani fillah a'azzani Allah wa iyyakum. Ini apa namanya, keyakinan syirik yang tertanam, ya kan? Dia meyakini bisa akan muncul mudarat, akan muncul musibah gara-gara si Al-Badawi tadi. Ini namanya khaufus sir. Ini yang syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ketika dia punya rasa takut, ya, bisa celaka dia, bisa kena musibah dia, ya, tanpa melalui sebab. Ya, maka ini takut yang merupakan apa? Syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal iyadu billah. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Nah, ini dari apa yang disebut oleh para ulama terkait dengan takut yang dilarang, yang jenisnya adalah kesyirikan kepada Allah. Adapun takut maksiat, ya, takut ya yang hukumnya maksiat sama dilarang juga, tetapi hukumnya di bawah syirik, tidak sampai kesyirikan, cuman maksiat kepada Allah. Ya, misalnya apa? Dia takut kepada sesuatu yang membuat dia terhalang dari melakukan kewajiban. Ya, dia takut akan sesuatu yang membuat dia terhalang dari melakukan kewajiban. Nah, ini takut maksiat, tidak boleh seperti ini. Ya, misalnya dia takut ya dengan gelapnya malam, akhirnya tidak berani pergi sholat maghrib, sholat isya. Ini sekedar contoh saja. Ya, ini kan menghalangi dia dari kewajiban. Ya, menghalangi dia dari kewajiban. Ini takut yang merupakan maksiat. Mungkin pada dasarnya tabiat sifatnya
tapi karena ya takut ini bisa menghalangi dia dari ketaatan kepada Allah, dari menjalankan kewajibannya, maka itu bisa bernilai maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Terus pertanyaannya, bagaimana hukumnya orang yang takut dengan hantu? Takut dengan hantu, misalnya lewat di kuburan, takut dia, muncul perasaan takut, ya kan? Atau lewat di tempat-tempat angker, ya, yang membuat bulu kuduk merinding, ya. Atau ketika dia jalan di hutan-hutan sendirian dia. Nah, maka muncul rasa takut. Saya tanya, ini takut yang dilarang, syirik, ya, maksiat, atau diperbolehkan? Kan kadang muncul rasa takut gitu ya. Ya, muncul rasa takut. Ya. Kadang ada orang tidak mau datang ke WC ya, tengah malam. Kenapa? Dia rela tahan kencingnya ya, karena takut di WC nanti muncul penampakan. Ya. Tidak berani dia keluar malam-malam. Ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Bedakan ya, nanti akan kita sebutkan takut tabiat itu, sifatnya itu memang tabi'i. Orang takut dengan ular misalnya, ya tabiat ya kan? Ya, itu memang tabiat. Ada orang takut dengan penjahat, ya, takut dengan perampok, pencuri. Nah, itu kan takut tabiat memang. Takut dengan binatang buas. Ya, takut dengan apa namanya, Pak Polisi misalnya, ketika ada razia misalnya. Nah, ini takut tabiat yang seperti ini. Tapi takut dengan hantu, takut dengan jin, takut dengan setan, ini takutnya yang bagaimana ini? Nah, ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum, takut kepada jin, takut kepada hantu, setan, atau apalah namanya itu, ini dirinci oleh para ulama. Iya, ini dirinci oleh para ulama. Ya, pertama, rasa takut yang dialami manusia itu ada dua. Takut yang disertai pengagungan dan takut yang merupakan murni tabiat. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menerangkan ya, takut yang semacam ini ya, bahwa di antara rasa takut itu ada memang yang sifatnya merendah dan menghinakan diri, disertai dengan pengagungan kepada yang ditakuti. Nah, inilah yang tadi kita sebutkan, khaufus sir, takut yang tersembunyi. Iya. Nah, takut semacam ini hanya boleh diserahkan kepada Allah. Kapan diserahkan kepada selain Allah, maka jatuhnya adalah kesyirikan. Dan syiriknya syirik akbar. Iya. Syiriknya syirik akbar. Ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Seperti yang tadi sudah kita contohkan. Ya. Nah, sedangkan takut yang kedua, kata Syekh Ibnu Utsaimin, yaitu takut yang merupakan tabiat manusia, ya. Memang tabiatnya takut, ya. Yang seperti ini mubah sifatnya. Ya, Allah sebutkan tentang Nabi Musa alaihissalam ketika beliau keluar dari tempat Firaun karena ada kasus yang terjadi, maka disebutkan dalam ayat fa kharaja minha khaifan yataraqab, bahwa Nabi Musa keluar dari kota itu dalam keadaan takut dan sambil mengendap-endap. Disebutkan Nabi Musa takut di sini. Ini takut tabiat. Takut dengan kejahatan Firaun dan bala tentaranya. Itu tabiat. Ya. Ini ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Ya, takut seseorang terhadap sesuatu yang membahayakan atau yang mengganggu, inilah takut tabiat, bukan termasuk kesyirikan. Ya, karena tidak ada bentuk pengagungan dan dia tidak meyakini bahwa yang ditakuti itu bisa memberi manfaat atau memunculkan mara bahaya, tidak. Ini ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Iya. Ini perlu dipahami dulu. Dan perlu dibedakan antara takut sirri, takut yang tersembunyi tadi, dan takut yang sifatnya tabi'i, tabiat. Ya. Nah, dari situ kita bisa memahami
takut kepada jin, kepada setan, kepada hantu, itu takutnya dari sisi yang mana? Takutnya dari jenis yang mana? Nah, ini kita bacakan keterangan para ulama terkait dengan hal ini, dijelaskan oleh banyak para ulama, ya. Di antaranya juga oleh Syekh Saleh Al-Syekh hafizahullah taala tentang khaufus sir, ya. Beliau menekankan ini supaya orang bisa membedakan takut-takut itu yang bagaimana, ya. Kata beliau, khaufus sir ayya khafal mar'u min ghairillahi azza wa jalla fi isalil adza ilaihi biduni sabab. Takut sirri adalah seorang takut kepada selain Allah, ya, karena anggapan bahwa yang ditakuti itu bisa memberikan gangguan kepadanya tanpa sebab. Ini yang tadi kita sebut, ya kan? Nah, takut semacam ini harus hanya untuk Allah. Kapan tidak kepada Allah, maka syirik, kata beliau. Ya. Karena yang bisa memunculkan mudarat tanpa sebab cuman Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah mampu mentakdirkan kematian bagi hamba tanpa sebab. Ya, Allah mampu mentakdirkan kecelakaan dan kebinasaan kepada seseorang tanpa ada sebab apapun. Itu hanya Allah yang mampu. Nah, maka kata beliau, amma idza kana syai' lahu sabab zahir atau kana lahu sabab lakinnahu yakhsha ay yakuna al-jinni yatasabbabu fihi fima yakunu wa yakunu sababun tabi'i misal khauf min al-dukhuli fil amakin al-mahjurah aw fil dhalam aw nahwi dhalika yakhafu min asyayatin aw al-jin, hadhihi asbab. Namun jika ketakutan itu, kata Syekh Saleh, karena sebab yang kita ketahui, lalu dia takut ada jin yang menjadi sebab bahaya, dan ini bagian dari tabiat. Misalnya takut masuk ke tempat-tempat yang tidak berpenghuni atau melewati tempat yang gelap. Dia takut dengan hantu atau jin. Semua ini termasuk sebab, kata beliau. Lakin khawfasir ayya khafu ayyanalahul wali aw ayyanalahul jinni aw nahwi dzalika bighairi sabab, yani ay ya'taqida anna indahu quwwah wa tasarruf haitsu yu'dhihi biduni sabab. Namun yang dimaksud dengan takut syirik, yaitu takut sirri tadi, misalnya dia takut akan ditangkap wali atau ditangkap jin tanpa sebab, bisa mencelakai dia. Maksudnya dia meyakini bahwa jin tadi, hantu tadi memiliki kekuatan atau kemampuan yang bisa mengancam dirinya tanpa sebab. Maka ini tidak boleh. Ini syirik. Ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Ya. Jika rasa takut itu takut tabiat, bukan takut keyakinan, ya, namun takut karena pengaruh sifat lemah manusia, bukan takut karena keyakinan terhadap jin misalnya, namun takut terhadap gangguan mereka, ya, misalnya di rumah yang angker, ya, dia takut, ya. Ini bisa masuk dalam takut tabiat saja, tidak termasuk dalam takut yang diharamkan, ya, dan tidak pula termasuk dalam takut kesyirikan. Tapi kalau misalnya itu bisa menghalangi dia dari beribadah kepada Allah, maka itu masuk dalam takut yang diharamkan. Bukan syirik tapi maksiat. Misalnya, ya, jarak antara tempat dia tinggal dengan masjid harus melewati kuburan dulu. Misalnya, harus melewati apa? Kuburan dulu. Nah, takut dia lewat kuburan. Ya, bukan takut sir. Dia meyakini yang bisa menimpakan mara bahaya itu cuman Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Cuman takut ketika muncul langsung penampakan muka yang mengerikan misalnya kan, atau tiba-tiba dia dikageti, ya. Ya kan? Mukanya tanpa orang jalan tanpa kepala misalnya, ya kan? Nah, kalau seperti itu masih takut tabiat. Tapi ketika dia terhalang dari ke masjid yang merupakan kewajiban dia ke masjid, maka itu takut apa? Maksiat. Tidak boleh dia takut begitu. Jelas ini? Takut dia, akhirnya tidak ke masjid, ya, akhirnya dia sholat di rumahnya. Laki-laki wajib sholat di masjid. Tanpa ada udzur bagi dia tidak boleh, ya kan? Nah, itu bisa masuk dalam takut apa? Maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Ya, jadi
ada rincian seperti itu ya. Jadi takut ya kepada jin, hantu itu bisa masuk dalam syirik, bisa masuk dalam maksiat, bisa masuk dalam apa? Tabiat. Berarti kalau tabiat boleh, ya kan? Kalau syirik bagaimana? Dia takut kepada jin, kepada hantu dengan keyakinan hantu ini bisa apa? Memunculkan mudarat sama dia tanpa sebab. Tanpa apa? Sebab. Ini takut apa? Syirik kepada Allah. Tidak boleh seperti itu. Tidak boleh. Nah, termasuk itu ya. Ketika ada orang yang misalnya lewat di tempat angker, lalu dia permisi, ya, permisi mbah, nyun sewu mbah, umpang lewat apa, mau lewat mbah misalnya. Nah, ini apa ini? Syirik kepada Allah. Jelas ini syirik. Iya, ini syirik kepada Allah. Nah, entah dia dengan ucapan atau dengan perbuatan. Dengan perbuatan apa? Lewat pakai motor, tit 3 kali, ya, klakson 3 kali. Nah, ada maksudnya, bukan karena apa-apa, permisi itu. Nah, kalau klakson memang karena dikiranya ada orang atau apa gitu kan, tidak ada masalah. Tapi ini memang ada maksudnya. Ini bisa muncul kesyirikan kalau seperti itu. Jelas ini? Tapi kalau takut kepada hantu karena ada penampakan muka yang mengerikan, misalnya dia takut ya ada orang berjalan tanpa kepala misalnya, atau kuntilanak merah misalnya. Ada kuntilanak merah? Ada ya? Nah, takut dengan itu yang seperti itu kan. Ini maksudnya apa asalnya? Tabiat. Coba misalnya tiba-tiba kita dikagetkan dengan muka yang mengerikan ya kan. Kira-kira gimana itu? Kaget juga ya kan? Kaget juga bisa-bisa. Ya, yang seperti ini bisa masuk dalam tabiat, jelas ya. Tapi kalau yang seperti itu menghalangi dia dari ibadah, melaksanakan kewajiban, atau justru menjerumuskan dia ke dalam keharaman, maka berubah menjadi takut apa? Maksiat. Dipahami ini rinciannya? Nah, seperti itu. Jadi takut kepada jin itu seperti itu. Ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Iya, makanya ya disebutkan bahwasanya orang ya dahulu ya, orang-orang musyrikin jahiliyah, mereka bukan takut sama, mereka pun punya rasa takut sama hantu itu. Nah, disebutkan dalam Quran surat Al-Jin, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijali minal jinni fazaduhum rahaqa. Bahwa ada segerombolan laki-laki dari kalangan manusia meminta perlindungan dari segerombolan dari jin, maka jin-jin itu menambah dosa bagi mereka. Nah, ya, jadi jin-jin itu ya ketika manusia orang-orang jahiliyah lewat itu mengagungkan jin-jin tersebut, meminta perlindungan, maka mereka semakin besar, semakin menyangka dirinya lebih mulia, ya, maka mereka semakin membuat takut manusia itu. Ya, manusia pun semakin apa? Semakin takut dengannya. Ya, harusnya tuntunan Nabi SAW kalau lewat di tempat-tempat angker, ya, atau di tempat-tempat di hutan-hutan yang memang tempat-tempatnya jin, ya. Ya, pertama ikhwani fiddin, kalau dia bisa menolak rasa takut itu yang lebih utama. Ya, sama sekali tidak ada rasa takut. Dia lawan rasa takut itu yang lebih utama. Ya, supaya jangan sampai kita itu apa, sedikit-sedikit takut, ya, sedikit takut. Jangan hilangkan perasaan yang seperti itu. Ya. Nah, kemudian untuk bisa menghilangkan hal-hal yang seperti itu banyak berdoa seperti yang diajarkan oleh Nabi apa? A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Kalau lewat di tempat-tempat yang seperti itu baca atau membaca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Dia baca doa itu, atau minimal dia beristi'adzah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dia ucapkan itu. Nah, maka insyaallah taala tidak ada yang bisa memberikan mudarat atau mara bahaya kepada dirinya. Nah, ini ikhwani fiddin apa yang berkaitan dengan takut kepada setan, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik, ya, di dalam akidah, di dalam tauhid, ya, untuk senantiasa berakidah dengan akidah yang lurus, ya, dengan keyakinan yang kokoh, ya, tentunya berdasarkan dalil dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bisawab. Kita akhiri dan
dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.